Kembali di Kompas Siang, Saudara, banjir di Kaligawe, Semarang kembali tinggi. Dan sejak Rabu pagi, warga mulai mengeluhkan gatal-gatal di posko kesehatan Puskesmas Gayam Sari yang didirikan di jembatan Kaligawe. Sudah sepekan banjir menggenangi jalan Kaligawe dengan ketinggian bervariasi mulai dari 40 hingga 80 cm. Warga kini mulai mengeluhkan sakit gatal-gatal, demam, disertai diare. Puskesmas Gayam Sari didirikan dan posko kesehatan di jembatan Kaligawe untuk membantu warga yang terdampak banjir. Posko kesehatan membagikan obat generik, salep anti gatal dan steroid tergantung keluhan dari warga. Hingga Rabu siang, dapur umum milik Polda Jawa Tengah didirikan di sekitar Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Gatel-gatel karena rangen ya, karena banjir kan, itu kan karena penyebabnya karena kutu air ya, bisa orang nyebutnya kutu air karena sering terendam juga, terus mungkin untuk personal hygiene-nya, untuk bebersihnya itu kurang juga. Mungkin itu sih yang paling banyak, sama batuk pilek. Dok, obatnya ini dikasih apa aja nih, Dok? Di sini kita ada obat-obatnya, obat-obat generik aja, mungkin obat gatel, salepnya juga ada salep anti jamur, sama ada salep yang steroid kalau memang ada keluhan yang lain. Hingga Rabu siang, banjir di Jalan Kaligawe, Kota Semarang, mulai titik Sawah Besar hingga Simpang Terboyo mulai juga surut atau belum juga surut. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Pantura Kaligawe. Selain karena truk hanya bisa melaju perlahan, kemacetan juga dipicu oleh adanya sejumlah truk yang mogok. Kedalaman air di Jalan Raya Kaligawe mengalami peningkatan, mungkin ini antara 80 sampai 90 cm. Ya, dibanding dari tadi malam, ini ada peningkatan mungkin 2 sampai 3 cm. Untuk arus lalu lintas, banyak truk yang mengalami mogok, tambah di depan ada 2 truk yang mogok. Mulai dari tadi malam sudah kita bantu evakuasi, beberapa kendaraan sudah kita dorong untuk ke tempat yang lebih aman. Pak, akibat truk mogok ini apa lalin semakin macet, Pak? Ya, ini kemacetan semakin panjang. Yang dari arah timur sudah mencapai Sayung, mungkin ada sekitar 5 sampai 6 km. Dari arah barat, dari arah pelabuhan juga cukup panjang sekali. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengungkapkan telah berupaya menangani banjir di kawasan Kaligawe, Semarang. Di antaranya mengaktifkan 30 pompa penyedot air dan memfungsikan kolam retensi. Sementara untuk memudahkan mobilitas warga, rekayasa lalu lintas diberlakukan. Untuk wilayah Kaligawe, kami luruskan pompa yang seharusnya beroperasional memang tidak rusak, tetapi diganti dari mulai solar menjadi listrik. Jadi kita sudah operasionalkan 30 pompa yang kapasitasnya 30.000 liter per detik. Artinya kita mampu. Dan khusus untuk Kaligawe, kita sudah menyiapkan kolam retensi Terboyo yang kapasitasnya adalah 6, juta meter kubik yang hari ini kita fungsionalkan. Dan ketinggian air ini diharapkan apabila nanti terjadi curah hujan tinggi, maka akan secara maksimal akan kita lakukan. Upaya yang kita lakukan adalah mitigasi, karena kita mengetahui bersama namanya air itu ada yang bisa kita lawan, ada yang tidak bisa kita lawan, bisanya kita melakukan mitigasi. Maka langkah-langkah yang kita lakukan adalah, yang pertama kita siapkan seluruh BPBD kita 1 kali 24 jam, memastikan masyarakat kita yang terdampak betul-betul terlayani oleh hadirnya negara. Oleh karena itu, seluruh OPD di tempat kita akan kita terjunkan, baik itu lewat provinsi maupun kabupaten kota yang terdampak. Langkah yang selanjutnya adalah, meskipun dampak banjir ini melanda di wilayah Kaligawe dan sekitarnya, sampai sekarang belum ada pengungsian yang fluktuatif di satu tempat. Tetapi kita sudah menyiapkan beberapa tempat-tempat, baik itu dapur umum yang kita siapkan, agar nantinya apabila terjadi adanya fluktuatif yang lebih tinggi, kita siapkan. Demikian, Mas. Yang pertama, kita pastikan masyarakat kita bisa melakukan aktivitas dengan melakukan kerja-kerja kolaboratif, baik itu provinsi, kabupaten, kota, termasuk lintas sektoral dalam ini TNI Polri. Contoh misalkan, apabila terjadi gerangan Kaligawe, maka jalur-jalur alternatif lewat rekayasa lalu lintas harus segera kita siapkan, sehingga tidak terjadi undesirable spot maupun black spot bagi masyarakat, barang maupun orang di wilayah kita. Informasi terkini soal banjir di kawasan Semarang, Jawa Tengah akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Novelia Hasana, dan juru kamera Prahayuda Febrianto. Novelia, untuk saat ini banjir telah sepekan menerjang di kawasan Kaligawe. Sempat menyurut sedikit, namun saat ini kembali meninggi. Lalu seperti apa kondisinya siang hari ini?
selamat siang Bruno dan juga saudara. Hingga Rabu siang hari ini, banjir di jembatan Kaligawe atau di sekitar kelurahan Kaligawe dan juga kelurahan Tambak Rejo saat ini terpantau cukup tinggi, ya, di mana ketinggian bervariasi antara 40 hingga dengan 80 cm dan itu cukup mengganggu aktivitas warga. Dan juga di jembatan Kaligawe tempat saya melaporkan menjadi tempat memarkirkan kendaraan roda 2 maupun kendaraan mesin milik warga yang rumahnya terendam banjir. Ya, jadi juga saudara, walaupun kemarin pada hari Senin sempat surut, walau pada Selasa pagi hujan turun cukup tinggi di Semarang selama sekitar 2 hingga 3 jam, banjir kembali menggenangi jalan Kaligawe dari tempat saya melaporkan hingga sampai ke arah Payung Demak. Ya, Dino dan juga saudara, memang hingga saat ini penanganan untuk mengurangi ataupun membuang air banjir ke sungai ataupun ke laut itu hanya dari pompa portable, di mana di sekitaran kelurahan Kaligawe tempat saya melaporkan ini pompa milik BBWS Somali Juwana rusak dan ada pompa dari Pemkot yang sedang dalam perbaikan, sehingga dari pemerintah hanya diberikan bantuan pompa portable kepada ataupun di sekitar pemukiman warga yang terendam banjir. Namun memang portable itu volumenya atau hanya dapat menyedot secara kecil atau pelan, sehingga proses untuk membuang air yang menggenang kembali ke laut itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan pada Rabu siang ini terpantau mengalami kenaikan justru volume airnya dibandingkan dengan pada hari Selasa kemarin. Menaik sekitar 10 cm. Ya, Juno dan juga saudara, hingga pada hari ini kami tadi sudah berbincang dengan warga yang terdampak banjir, mengatakan bahwa dalam sepekan lalu, walaupun sempat surut dan sekarang banjir lagi, itu dari belum ada bantuan terkait dengan dapur umum di sekitar sini. Ada satu dapur umum yang akan diketahui dari Polda Jateng, itu di sekitaran Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Namun di sekitaran pemukiman warga yang ada di jembatan Kaligawe ini belum ada posko ataupun dapur umum, hanya ada posko kesehatan dari UPTD Puskesmas Gayam Sari untuk mengecek ataupun memeriksa kondisi kesehatan para warga yang terdampak, di mana beberapa sudah mengeluhkan seperti gatal-gatal, demam, diare, bahkan balita pun tadi juga sudah ada yang mengeluhkan sakit. Dan juga untuk posko kesehatan dari UPTD Puskesmas Gayam Sari ini dari tadi kami coba bincang akan berdiri selama banjir masih menggenangi jalan Kaligawe yang terpantau saat ini. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Novelia Hasana dari kawasan Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Kembali ke informasi lain, saudara. Upaya pencarian korban tenggelam di aliran sungai perumahan Tlogo Mulyo, Pedurungan, Semarang, tim SAR gabungan memaksimalkan pencarian hingga jarak 3 km. Tim SAR kembali melanjutkan pencarian anak berusia 9 tahun yang hanyut akibat terseret arus banjir di saluran air di Semarang, Jawa Tengah. Pencarian dilakukan mulai dengan menyusuri sungai mulai dari titik awal hingga 3 km dari lokasi jatuhnya korban. Tim pencarian atau tim SAR Kota Semarang bilang upaya pencarian dilakukan dengan membagi 2 tim dimulai dengan berjalan kaki menyusuri sungai. Untuk tim SAR gabungan pada hari ini kita akan tim dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kita seluruh satu bergerak dari TKP menuju ke arah Suhada dan seluruh kedua dari Suhada menuju ke Tlogosari. Jadi tim hari ini dibagi menjadi 2 seru, nanti akan bertemu di tengah-tengah seperti itu. Oke, tim pertama dari LKP kurang lebih nanti kita akan melakukan penyisiran kurang lebih 1,5 kilo. Nah, tim kedua dari 1,5 kilo menuju ke 3 kilo. Kurang lebih hari ini targetnya 3 kilo bisa tersapu dengan baik. Sebelumnya, seorang anak berusia 9 tahun di Semarang, Jawa Tengah hanyut akibat terseret arus banjir di saluran air yang masih dalam tahap pembangunan. Dalam rekaman CCTV terlihat korban terpleset ke dalam saluran air di Jalan Argo Mulyo Mukti, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah. Korban langsung terseret arus saat melewati banjir. Korban berjalan di depan ibunya yang langsung berusaha menolong namun tidak mampu menarik korban. Ibu korban juga nyaris terseret banjir hingga akhirnya berhasil diselamatkan warga. Mendapatkan informasi itu, tim gabungan dari Pol Airut Polda Jawa Tengah, pemadam kebakaran hingga relawan langsung melakukan pencarian korban dengan menyisir Kali Gasem sepanjang lebih dari 1 km. Setelah lebih dari 3 jam melakukan penyisiran, petugas akhirnya menghentikan sementara proses pencarian korban karena waktu yang telah larut malam dan minimnya penerangan.
Usai jeda saudara, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terus mengeluarkan guguran lava pijar. Selama 24 jam terakhir terpantau ada 2 kali lava pijar yang keluar dari Gunung Semeru yang tertinggi di Wilayah Jawa itu.